Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat pesanan teman-teman dari subscriber juga, yaitu katanya ingin dibuatkan spool double coil. Spool double coil untuk American Boss ya. American Boss untuk speakernya 12 inci. Double coil 4 ohm kali 2 ya. Nah, di sini sudah kita siapkan semua alat-alatnya ya, mulai dari kawat. Di sini saya gunakan kawat 0,30 mm ya. 0,30 mm untuk lebar lilitan itu sekitar 2,5 ya. Nanti akan kita jadikan 4 ohm kali 2. Dan untuk lemnya saya gunakan lem hitam ya, teman-teman. Lem khusus hitam untuk spool ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan lem madu ya, teman-teman. Dan untuk kalengnya ataupun mika aluminiumnya ini saya gunakan mika yang memang saya pesan sendiri ya. Dan untuk bagian luarnya ini sudah saya amplas ya. Sudah kita amplas halus dan akan kita pasang seperti ini nanti. Nah, untuk membuat kokernya ini ya, kokernya ini bisa melengkung, teman-teman. Itu kita gunakan pipa kecil seperti ini, lalu akan kita serut ya. Kita serut seperti ini. Nah, ini lebih memudahkan kita saat pembuatan spool ya jika menggunakan aluminium. Nah, kita serut seperti ini. Usahakan jika ingin lingkarannya lebih kecil itu kita gunakan pipa yang lebih kecil juga. Nah, jadi kita sesuaikan saja nanti agar hasilnya lebih maksimal, teman-teman. Lebih jos lah, teman-teman ya. Oke. Lanjut, ini kita coba cek, mantap. Nah, ini saya rasa lekukannya udah bagus, teman-teman. Ini tinggal kita pasang kemalnya ya. Untuk diameternya itu 50,5 ya. Oh iya, sorry teman-teman, nggak saya sebutin tadi kayaknya. 50,5 untuk diameter spoolnya ya. Jadi teman-teman bisa tiru ya diameternya. Nah, ini ada celah di sini antara pertemuan ujung aluminium ya. Nah, ini terlalu kecil kayaknya. Kita akan besarkan lubang spasinya ya agar lebih jelas lagi saat memasang spool yang punya nanti. Nah, untuk American Boss-nya itu warna hijau ya. Warna hijau untuk konnya atau daunnya ya. Warna hijau berapa watt ya? Lupa ya saya, teman-teman. Kalau nggak salah 400 apa 5 ya. Nah, oke. Dan untuk diameternya ingat 50,5 mm ya. Untuk tinggi tinggi spool itu kita gunakan 5 cm ya, atau 50 mm. Oke, dicatat ya jika ingin meniru ataupun ingin belajar ya, teman-teman. Oke, lanjut, kita tinggal kunci di sini menggunakan lakban kertas. Usahakan lebar lilitan ini tidak ketutup lakban kertas ya. Nanti kita ukur ya. Lebar lilitan nanti sekitar 25 mili ya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin pesan juga bisa ya. Usahakan teman-teman bisa chat di WA saya ataupun di toko orange saya ya. Nama tokonya Uli Tutorial YT. Nah, di sini lebar lilitannya pas ya 25 mili ya maksud saya. Oke, ini tinggal kita lilit dan kita setting dulu untuk kalkulatornya. Di sini akan kita setting. Ini kalkulator akan mengikuti setiap lilitan ya, teman-teman. Jadi angkanya akan naik berapa lilitan semua. Nah, ini kita setting dulu. Nah, jika satu putaran maka akan naik angka 1. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan tahu berapa lilit yang akan saya lilit ini. Untuk lem kita tuangkan ya. Ini saya menggunakan lem madu yang warna hitam ya. Yang agak hitam, teman-teman, hitam ya. Bukan yang karena ada juga yang sejenis lem madu tapi itu benar-benar warnanya kayak madu ya, tapi ini agak hitam ya, agak hitam kalau di dalam botol ataupun di luar itu agak hitam dikit ya. Oke,
Tinggal kita ratakan seperti ini untuk bagian pengelimannya ya. Nah, ini lemnya harus rata, teman-teman. Tebalnya eh, tipis-tipis juga nggak apa-apa, agak lebih tebal juga nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus itu tipis-tipis, teman-teman, agar tidak muncul gelembung ya. Karena ini muncul gelembung kalau nggak dipanasin. Tapi kalau kita sering memakai ya, pasti kita tahu gimana caranya ini bisa kita gunakan tanpa di open. Nah, karena ini malnya cuman pipa ya. Kalau kita open spoolnya itu memang cepat kering, teman-teman. Tapi kalau malnya pipa ya nggak bisa, teman-teman. Otomatis pipanya itu meleot ya. Oke, setelah seperti ini kita luruskan dan kita lilit ke kanan ya. Nah, kita lilit. Nah, ini lupa saya baut untuk alat gulungnya, jadi agak ngegeser ya. Nanti kita baut, teman-teman, agar kuat ya, karena di sini saya tarik juga untuk kawatnya. Oke, seperti ini. Ini sudah sampai ke bagian kanan ya. Ini tinggal kita kunci. Kita kunci menggunakan lakban kertas atau isolasi lainnya pun bisa ya. Jadi di sini kita belajar bersama. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Jika ada cara-cara yang lebih simple ya, cara membuat sepul itu jangan lupa berbagi ilmunya di kolom komentar, teman-teman. Oke, setelah seperti ini sudah saya lapisi lem bagian atasnya ya. Sudah kita lapisi lem dan setelah dirasa merata, tinggal kita timpa satu lilitan yang bagian kanan ini, lalu kita gulung ke kiri. Nah, jadi lilitannya ini sebenarnya itu nyambung terus, teman-teman. Nah, ini untuk spool yang atau single coil yang pertama. Nah, karena kita akan buat double coil, jadi nanti lapisan double coilnya itu di atas lilitan ini lagi nanti. Oke, kita lilit. Nah, jadi apa ya? Gimana ya, teman-teman? Itu setiap kita mencari sebuah ilmu dan ingin belajar, tentunya uh, kalau kita berusaha itu tentunya nanti bisa. Oke, dan setelah seperti ini sudah sejajar dengan lilitan bagian bawah, tinggal kita lebihkan satu lilitan lalu kita kunci dan kita potong. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai untuk single coil ya. Kalau single coil ini sudah selesai, tapi akan kita buat double coil ya, karena memang pesanannya double coil ya. Dan langsung saja kita rekatkan pengunci kedua ya di sini. Nah, kita rekatkan, lalu kita akan ratakan kembali lemnya, kita beri lem di atasnya. Nah, ini lilitan yang kedua ya. Oke, kita ratakan dulu untuk bagian pengelemannya, teman-teman. Ini harus benar-benar rata ya. Nah, untuk bagian lemnya ini kurang encer ya. Berhubung pengecer saya habis ya. Tapi nggak apa-apa, aman ya. Ini masih bisa kita gunakan, tapi memang agak susah untuk meratakan lemnya. Nah, seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru selanjutnya. Oke, tinggal kita kunci lagi untuk double coilnya ya. Nah, lalu kita timpa satu lilitan atau dua. Lalu kita lilit lagi sampai ke kanan ya. Nah, pelan-pelan saja. Ini lilitan yang pertama, pelan-pelan. Nah, lalu akan kita lilit terus. Jika lilitannya udah rapi, kita tinggal lilit sampai ke kanan. Oke, ini dikit lagi, teman-teman. Kenapa apa ya? Saya menggunakan kawat 0,30 ya, karena mungkin ada yang bertanya kenapa menggunakan kawat 0,30, Bang? Kenapa enggak 0, segini, Bang? Nah, itu di sini saya sudah mencari untuk apa? Apa namanya, teman-teman? Untuk spool orinya maksud saya. Untuk spool orinya itu berdiameter 0,30 untuk kawatnya. Ya, untuk mendapat 4 ohm kali 2 itu lebar lilitannya itu sekitar 2,5 cm atau 25 mm ya. Nah, jadi sebelum kita lilit kita cari dulu nilai OHM-nya, atau teman-teman bisa cari menggunakan ampometer ya. Kita lilit sambil diukur. Nah, cara itu sudah saya lakukan juga, sudah saya bagikan juga di video sebelumnya. Nah, itu juga bisa, teman-teman.
Oke, setelah seperti ini tinggal kita ratakan lemnya, dan jika sudah rata tinggal kita timpa satu lilitan lalu kita lilit ke kiri teman-teman. Nah, ini lilitan yang terakhir ya, kita timpa satu lilitan dulu. Nah, ini nanti udah selesai teman-teman. Oke, pelan-pelan saja, asal rapi teman-teman. Nah, karena terkadang double coil itu ada yang agak renggang di lapisan yang ketiga ataupun yang keempat, itu agak susah kalau kita nggak terlalu mahir ya. Nah, jadi pelan-pelan saja. Oke, tinggal kita kunci dengan ujung yang satunya. Oke, nah ini ujung ke ujung sudah tahu ya ujungnya di mana, karena kita satukan. Oke, untuk total lilitan ini tertera di sini 301 untuk keseluruhan lilitan. Kalau kita putar maka akan naik lagi. Oke, 301, tinggal menunggu lemnya kering lalu kita rapikan. Dan oke, jika dirasa lemnya sudah kering ya, ini saya menunggu sekitar berapa jam ya, saya tinggal tadi soalnya ada pekerjaan lain juga. Dan ini dirasa lemnya sudah kering teman-teman, tinggal kita rapikan ya. Ini untuk sambungan yang ujung dari ujung ya, ini lilitan yang kedua. Nah, kita buka lilitan yang kedua dulu. Ini saya buka satu lilitan. Nah, ini kita akan ratakan, kita buka dua lilitan. Gimana caranya ini bisa rata teman-teman, atau kita rapikan lah ya teman-teman. Jadi 301 lilitan itu tadi itu belum pas ya, jadi bisa kita kurangi 5 lilitan. Nah, jadi totalnya sekitar berapa ya, 295an lah teman-teman. Nah, karena pastinya kita akan kurangi lilitan saat kita rapikan seperti ini, beberapa lilitan agar terlihat mantap ya, dan tentunya rapi. Oke, ini ujung yang pertama kita lepas juga. Nah, untuk bagian plusnya ya, ini kadang ada yang nanya ya. Untuk bagian plusnya itu di lilitan yang pertama. Nah, lilitan yang pertama ya, saat kita lilit ujung yang pertama itu adalah plus. Nah, saat kita lilit double coilnya itu ujung yang pertama juga adalah plus ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa kita sesuaikan saja. Bisa kita sesuaikan untuk bagian penempatannya agar tidak tercampur dengan yang satunya ya. Kalau agak bingung ya, kalau agak bingung ujungnya yang mana nih? Nah, ujungnya yang mana nih? Nah, teman-teman bisa bisa menggunakan tester ya, multi tester ataupun tester digital ya. Nah, setelah seperti ini sudah kita rapikan, ini terlalu panjang, tinggal kita potong sedikit. Oke, setelah seperti ini tinggal kita pasang baju spoolnya. Nah, ini sudah saya siapkan lem spool ya yang tadi kita pakai ya untuk merekatkan baju spoolnya. Ya, karena tidak terlalu kuat jika tidak kita lapisi lem seperti ini. Ya. Jadi harus kita lapisi lem lalu akan kita pasang baju spoolnya. Baju spoolnya saya gunakan lakban air ya. Lakban air di toko online juga banyak. Lakban air itu memiliki lem ya. Jadi harus dilapisi air dulu menggunakan kain seperti ini. Nah, maka lemnya akan lunak ya atau lengket ya. Tapi harus kita lapisi lem lagi di dalamnya, yaitu lem spool ya tadi, agar apa? Agar hasilnya lebih jos lagi. Saat kita buka nanti atau baju spoolnya ini sobek, itu artinya lem spoolnya bekerja bagus. Tapi kalau nggak sobek ya, karena sudah saya tes langsung saya buka, itu nggak sobek ya dulu pas belum saya beri lem spool juga. Tapi setelah saya beri lem spool seperti ini, itu saat saya buka itu baju spoolnya sobek, itu artinya kuat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bagian luarnya bisa teman-teman lem juga jika dirasa tidak kuat, tapi jika dirasa udah lebih pas atau kuat lah ya, itu tidak perlu ya. Oke, langsung saja kita buka dari alat gulungnya, kita lepas teman-teman. Oke, ini saya beri 3 pengganjel. Nah, ini fungsinya agar mudah kita lepas spoolnya. Ini tidak akan mempengaruhi
diameter spool ya. Tapi disesuaikan juga ya. Nah, ini tinggal kita rapikan. Ini ada sisa-sisa lem yang ada di ujung kokernya. Oke. Mantap. Nanti kita akan ukur juga ya. Dan nilai OHM-nya juga kita cek ya, teman-teman. Ini kita potong dulu. Oke, mantap. Oke, kita ukur diameter lilitannya. Diameter spoolnya. Nah, di sini kurang lebih 50,5 ya. Atau 50,50 ya, teman-teman. Oke, mantap. Ini sudah pas, teman-teman. Untuk diameter spoolnya. Oke. Tinggal kita bakar di sini ujungnya yang akan kita kupas. Nah, ini kita kupas atau kita bakar juga bisa ya. Tapi kalau kita kupas itu agak lama. Kita bakar seperti ini karena ini memiliki lapisan ya. Lalu kita kupas menggunakan amplas ya. Amplas seperti ini kita kupas karena kalau tidak kita kupas, teman-teman, itu tidak akan connect ya karena ini memiliki lapisan. Nah, jadi ini beda dengan kawat tembaga kabel biasa, beda ya. Jangan disamakan karena ada juga yang pernah bertanya, itu sama bang, kabel biasa juga bisa kah bang? Nah, itu artinya tidak bisa, teman-teman, karena kabel biasa itu konslet ya. Ini memiliki lapisan polimer ya. Oke, kita paskan di 0 ohm dikali 1 ohm di ampermeternya, kita cek. Oke, bentar. Oke, 4 ohm pas. Yang satunya lagi 4 ohm juga. Mantap jiwa, teman-teman. Sudah pas untuk nilai OHM 4 ohm kali 2. Mantap ya, spoolnya sudah jadi. Untuk bagian luar ini bisa kita beri lem juga atau tidak juga nggak apa-apa. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.